Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan belajar netmin lagi, guys. Nah, video terakhir kita sudah membuat laporan pemesanan barang ya, guys. Dimana dalam pemesanan barang itu terdapat filter reportnya itu berdasarkan periode. Di video kali ini kita akan menggunakan custom dari GDate Chooser. Jadi pilihan tanggalnya itu kita akan berbeda. Kita tidak akan menggunakan bawaan dari G Calendar. Di sini kita akan menggunakan, bukan library ya, kita akan menggunakan JDateChooser yang sudah dimodifikasi. Nah, JDateChooser ini saya sebenarnya dapat dari YouTuber luar ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton YouTube Raven. Nah, kita akan menggunakan, library dari dia. Saya sendiri sudah pernah komentar di videonya untuk izin menggunakan, library-nya. Oke, nggak usah pakai lama guys, langsung saja ke videonya. Di sini saya sudah mendownload project JDateChooser-nya ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau download nanti saya kasih kredit apa ya, video YouTube dia. Nah, teman-teman bisa buka GitHub-nya dia, bisa download di sini, nanti saya taruh di deskripsi ya. Untuk apa namanya? Untuk inilah intinya, ini projectnya kan bukan punya saya, punya dia. Cuman kita menggunakan untuk project kita sendiri guys. Nah, nanti saya akan taruh link YouTube-nya, di mana di YouTube dia itu ada deskripsi GitHub-nya. Nah, bisa teman-teman bisa download di dalamnya. Nah, kalau teman-teman mau library-nya langsung, teman-teman bisa jadi member saya, untuk nanti saya kasih langsung file library yang sudah jadi darnya itu. Oke teman-teman, pertama kalau sudah di download ya projectnya, teman-teman di open. Nah, nama projectnya itu ini guys, JDateChooser main. Open. Nah, dalamannya itu kayak gini. Dia ada dua package, ada test package dan ini beberapa bahan-bahan yang digunakan untuk memodifikasi, atau bukan modifikasi ya, lebih tepatnya membuat DateChooser sendiri. Di sini ada class button, class date, class event, dan banyak lagi, dan ada gambar forwardnya. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan itu, teman-teman bisa seperti ini ya. Ini kita contoh, dia udah nyiapin package test dengan kelas dengan JFrame main. Kita buka, kita ke desain. Nah, kalau teman-teman mau gunakan untuk project teman-teman bisa seperti ini. Lihat contohnya ya. Di sini kita akan membutuhkan text field. Ini contoh ya, kayak gini. Nah, ini kita hapus saja. Lalu kita kasih button. Nah, ini. Apa ya? Nah, gini. Ada titik 3 ya. Nah, di sini. Nah, kita fokus ke kiri atas ya, ke package DateChooser-nya. Di sini teman-teman yang teman-teman butuhkan adalah ini. Dimana di dalam DateChooser ini itu sudah di setting dan konfigurasi sehingga membentuk DateChooser. Ini kita close. Nah, ini tinggal teman-teman drag ya ke sini. Nah, nanti dia jadi kayak gini guys. Nah, ini nggak akan kita tampilkan di depan. Jadi setelah kita drag itu, ini filenya itu kita taruh di, bukan kita taruh ya, lebih tepatnya kita sembunyikan di other component. Nih ya, taruh sini. Nah, ini jadi dia tersembunyi. Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah ada, karena project bawahnya itu sudah ada DateChooser yang satu. Nah, kita kan tadi baru drag yang satu lagi ini. Nah, terus kita hubungkan antara DateChooser ini dengan text field ini. Jadi caranya itu gimana? Biar lebih mudah, ini kita ganti ya text fieldnya jadi date misalnya. Yang DateChooser ini klik kanan, properties. Terus teman-teman geser ke bawah, cari namanya text reference. Nih, text reference. Nah ya, teman-teman ganti. Nah,
arahkan text reference ini ke text field yang kita buat tadi, kita tambahkan, itu tadi kan kita ubah variabel name-nya menjadi t_data, kita klik. Nah, sebenarnya seperti ini sudah, tapi kita akan fungsikan button ini untuk memunculkan JD Chooser yang teman-teman double klik aja di sini ya kan. Ini nggak usah kita rubah nama variabel name-nya, ini kita hapus. Dan date chooser tadi kan dia date chooser 1 ya. Nah, ini kita panggil date chooser 1. Nah, untuk memunculkannya kita panggil metode show pop up, artinya dia akan memunculkan tampilan date chooser. Kita tes ya, klik run file. Nah nih, dia otomatis bawaannya ketika dia di run, dia akan langsung muncul date now atau tanggal sekarang ya. Nah, kalau kita mau kita klik, dia akan seperti ini guys. Nah, akan muncul seperti ini guys, cakep ya. Teman-teman bisa di sini dia ya kayak kalender biasa ya. Di sini ada tanggal 1 sampai 30, ada bulan, tahun. Teman kalau diklik ini akan mau pilih bulan apa, klik ini mau kepilih bulan tahun berapa gitu. Contoh misalnya kita 2023 ya, biarin tanggal sekarang misalnya kita ganti tanggal 30. Nih, akan berubah jadi tahun, bulan, tanggal 30. Kalau teman-teman format tanggalnya itu berbeda, teman-teman bisa menggantinya di sini guys. Klik ini, klik tadi date chooser satunya, kanan properties, dan date formatnya itu teman-teman bisa ganti. Contoh kita coba ya, misalnya kita mau date-nya itu di depan, date lalu bulan. Nah, kayak gini ya, coba kita tes. Nah, berubah ya guys, jadi tahun, bulan, dan tanggal, bulan, dan tahun. Mantap ya. Nah, ini kan sudah ada ya custom date chooser-nya. Nah, ini kita akan gunakan di project kita. Tapi gunakannya itu gimana? Sebenarnya kan kalau kita mau gunakan di project kita itu gampang ya. Tinggal di drag ininya dan kita drag ke project kita. Cuman kan kayak ribet gitu loh. Kita harus ada 2 project. Projectnya satunya khusus date chooser, satunya untuk khusus project kita sendiri. Nah, biar simpelnya kita jadikan project ini sebagai file jar atau file library. Bukan file, ya sih bisa dibilang file library. Nanti akan kita jadikan custom button di sebelah kanan guys. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya sudah ada custom buttonnya. Ini saya udah tes tadi dan itu berhasil. Nah, di sini kita akan saya akan praktekkan bagaimana saya mengubah jarnya dan kita gunakan di project kita sendiri. Pertama, teman-teman di klik kanan, terus clean build. Nah, ketika clean build, dia akan membentuk file jar. Terus teman-teman buka file projectnya. Di sini kebetulan file saya itu saya simpan di sini dan di disk. Nah, di sini file date chooser ini yang teman-teman add ke dalam custom palette tadi ya. Nah, kebetulan saya kopas ke download ini dan itu teman-teman bisa disesuaikan teman-teman kok mau copy paste di mana, cuman biar apa ya, biar nggak kemana-mana, kita kopas ke dalam project kita sendiri ya. Di sini kita buka file project kita, library, custom library sini. Nah, ini date chooser kita kopas, lalu kita buka netbin lagi dan ini kita close saja ya, kita close. Lalu kita fokus ke project kita sendiri. Ini kan project terakhir kita ya, project pemesanan. Nah, di sini kita akan mengganti dari mana ya, ini periode. Nah, kita akan berganti tampilan tarikan report periodenya guys. Kalau yang sekarang kan seperti ini ya, kita tes run dulu. Report pemesanan, kita cek per periode kan kayak gini ya.
dan tampilan JDate-nya kayak gini ya. Sebenarnya ini cukup bagus sih, cuman dia gimana ya, kayak kelihatan jadul gitu ya, kurang elegan bisa dibilang ya. Nah, ini kita akan ganti dengan custom JDate user yang sudah kita download tadi. Ini kita close. Lalu kita fokus ke kanan. Nah, sini biar teman-teman bisa lihat dari awal, ini kita hapus dulu ya. Hapus ini kayak sisaan tadi yang saya add. Hapus dan hapus. Nah, kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa klik kanan di mana aja. Cuman di sini kan saya sudah nyediain kategori khusus ya. Saya klik kanan di sini, palette manager, terus saya klik ini dan saya add from jar. Nah, di sini teman-teman arahkan ke project teman-teman. Arahkan ke file library yang sudah teman-teman jadikan jar tadi. Ini kita ada di project Uno library dan custom library, date user, next. Nah, ini kan ada banyak pilihan ya teman-teman, gak usah dipilih semua, cukup yang date user aja, next. Lalu dimasukkan ke kategori atau sesuai lokasi yang teman-teman inginkan, terus klik finish. Nanti akan muncul sini. Selanjutnya tinggal kita drag aja ke project kita. Sebelum itu ya kan, dragnya itu jangan langsung ke sini ya. Bisa nggak ya? Tuh, kalau langsung ke sini dia nggak bisa guys. Nih, nah, dia nggak bisa nih langsung ke sini. Jadi ini kita ke gPanel awal dulu. Di sini kita tarik, taruh sini misalnya. Nah, kan kebentuk nih di bawah. Ini kita taruh, kita geser dan taruh di other component. Akan ke bentuk di sini. Nah, biar nggak ribet, ini variabelnya kita ubah aja jadi date aja ya, date. Jangan date user ya, date user lagi jadi date user. Nah, di sini kan kita periodenya itu butuh 2 ya. Sorry deng, nggak perlu. Oh ya, butuh 2 ya. Di sini mana ya tadi, kita ke sini periode. Nah, ini kan ada 2 ya, ada sampai tanggal, sampai dari tanggal. Nah, ini kita hapus, lalu teman-teman ganti dengan text field ini. Kita hapus saja ya. Lalu kita panggil button. Lalu kita copy paste dan kita taruh bawah. Pitch kebesaran. Ada guys. Nggak tahu dia bakal kepotong apa enggak. Sepertinya kebesaran. Ini kita geser aja. Lalu kita variabelnya kita ubah rapi, date from ya. Misalnya kan dari tanggal sampai tanggal tuh, sampai tanggal apa ya guys? Jadi saya after aja ya. Buttonnya juga button dari button sampai ya. Udah, ini seperti ini aja. Lalu kita geser ke date user yang kita add tadi. Ini karena kita memerlukan 2. Nah, kita juga memerlukan 2 guys. Jadi klik kanan, copy, paste. Nah, ini kita ubah biar ketahuan ini yang kedua. Ini yang pertama ya kan? Yang pertama, ini yang kedua. Klik kanan yang pertama, terus properties, kita geser ke bawah, cari text reference dan pilih yang date from sini ya, close. Lalu date user yang berikutnya, properties text reference dan after. Lalu di sini kita pastikan date format kita seperti ini. Kenapa kayak gini? Karena di database kita
itu formatnya tahun, bulan, tanggal. Jadi kita samakan tahun, bulan, tanggal. Karena kalau nggak disamakan nanti tarikan reportnya nggak berhasil. Dia pasti bakal gagal menemukan datanya. Close. Nah, lalu kita ke button seperti yang tadi ya. Di sini kita pilih kita tambahkan JDate user 1 show pop up. Show pop up. Lalu berikutnya yang ini date user 2 show pop up. Oke, ini kayak gini aja. Lalu ke button printnya di sini kita, karena di sini dia di kelas library buttonnya itu dia udah di setting format date-nya, format tanggalnya. Jadi ini kita nggak perlu guys. Jadi kita nggak perlu, kita hapus saja. Nah, di sini juga kita nggak perlu. Kita langsung ke text field-nya aja kan, karena dia di sini kita mengambil nilai dari text field ini nih. Dimana text field ini kan bukan date ya, bukan JDate user, karena JDate user itu dia di sini, tapi sedangkan di sini kita manggilnya menggunakan text field gitu loh. Nilainya itu kita masukkan ke dalam text field. Jadi artinya di sini kita nggak perlu kayak gini. Kita langsung aja t_date from get text. Kita langsung ambil nilainya aja, text koma, kita hapus. Lalu yang kedua, di sini kita butuh parameter yang ini nih. Berarti ini tanggal 2. Ini kita ubah jadi after. Sudah kayak gini aja guys panggilannya. Ini seperti ini. Nah, kita tes sekarang. Report pemesanan. Kita ke per periode. Nah, otomatis dia emang ke set date yang sekarang. Nah, ini kita bisa klik ini, bisa klik ini. Nah, kita klik ini aja ya. Terus kita, karena datanya itu adanya di bulan Mei, jadi kita di sini tanggal 1 Mei, lalu di sini kita tanggal 31 Mei gitu. Lalu kita tes print. Mantap, berhasil guys. Dan dia juga parameternya juga sesuai dengan tanggal yang kita pilih guys. Nah, kalau misalnya dia di bulan, di data yang enggak ada, dia pasti ya seperti ada deh, kita ada tes gitu ya. Coba misalnya Juli tanggal sekarang dan no page. Nah, emang datanya nggak ada ya. Oke, guys. Mantap guys, kurang lebih seperti itu guys untuk penggunaan JDate custom ini. Yang pastinya kalau teman-teman mau filenya, teman-teman bisa kunjungi YouTube dari Raven. Tapi kalau teman-teman mau library yang sudah bertujar, teman-teman bisa gabung jadi member, karena di dalam member nanti saya taruh link library yang sudah saya upload ke directory saya sendiri. Oke guys, kurang lebih seperti ini aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.